Saudara-saudara, rakyat Indonesia dan rakyat Papua yang saya kasihi dan saya muliakan. Hari ini, tanggal 19 September 2022, saya mengikuti secara seksama siaran pers yang disampaikan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD dengan Ketua KPK dan anggota. Saya mau sampaikan yang pertama bahwa Papua aman. Papua tidak kacau. Papua ini adalah tanah leluhur kami, mama kami, masa depan kami, rumah kami, dan tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada nenek moyang dan leluhur kami. Dan tanah ini juga leluhur dan nenek moyang kami juga mewariskan, menitipkan kepada kami dan anak cucu kami ke depan. Sehingga kami akan jaga tanah rumah kami dari kekacauan. Kalau kacau, kalau rusuh di tanah Papua, kemana kami pergi? Karena kami tidak punya tanah alternatif lain. Kalau saudara-saudara kami Indonesia yang datang ke sini untuk memperbaiki taraf kehidupan ekonomi mereka yang sudah sekian tahun di sini, ya setelah ada kekacauan, mereka akan pergi lari menyelamatkan diri. Karena mereka ada punya tanah leluhur mereka di luar Papua, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku atau di mana-mana, di Bali. Tapi kami tidak. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan juga Menko Polhukam, Bapak Profesor Mahfud MD, dan semua, dan juga Tito Karnavian. Saya mau kasih tahu, saya mau sampaikan, yang mengacaukan kami Papua adalah orang Jakarta, orang Indonesia. Mereka selalu menyampaikan informasi pernyataan-pernyataan yang memprovokasi rakyat Indonesia dan rakyat Papua. Saya mengapa katakan rakyat Indonesia dan rakyat Papua? Dua bangsa yang berbeda. Dan saya sendiri sudah mempelajari sejarah. Benar. Jadi sekarang saya mau sampaikan ini. Jadi persoalan yang disampaikan oleh Mahfud MD dalam siaran pers tadi tentang penetapan Bapak Lukas NMB Gubernur Papua sebagai tersangka, jangan mengalihkan persoalan. Jangan mengalihkan substansi masalah, akar sejarah konflik Papua. Jangan. Negara harus bertanggung jawab menyelesaikan akar konflik persoalan Papua yang terlama dan terpanjang di Asia, yaitu pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara selama ini, yang sudah ditemukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 4 akar masalah. Harus selesaikan masalah itu. Dan juga jangan mengalihkan persoalan yang mutilasi penduduk orang asli Papua 4 orang di Mimika 22 Agustus 2022. Jangan. Dan juga penyiksaan 3 orang di Mapi dan yang 1 meninggal. Dan yang meninggal itu dibayar dengan uang. Dan uang itu taruh di atas peti maya. Ini pengkhianatan yang luar biasa, kekejian yang luar biasa. Bagaimana martabat dan harga diri kami diukur dengan nilai uang. Saya mau sampaikan di sini, bahwa jangan membelokkan akar persoalan Papua dengan isu-isu kriminalisasi korupsi para pemimpin. Para pemimpin yang sudah dilumpuhkan dengan informasi korupsi atau bahasa korupsi, kriminalisasi, yaitu John Ibo ada dalam penjara. Lalu Bapak Barnabas Swebu sudah keluar dari penjara. Barnabas Swebu pernah menyatakan, saya menyesal menjadi bagian dari NKRI. Lalu sekarang yang terbaru Altinus Omaleng, dan dibawa ke Jakarta ada tahanan KPK. Riki Hampagawak dituduh korupsi, dan sekarang Lukas NMB yang kriminalisasi dengan korupsi. Negara jangan membelokkan akar persoalan Papua. Saya bukan setuju dengan korupsi, bukan. Saya tidak setuju dengan orang yang pejabat yang menyalahgunakan uang rakyat untuk membangun pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga membangun infrastruktur. Bukan. Tapi negara harus bertanggung jawab persoalan besar. Persoalan kemanusiaan, persoalan ketidakadilan, persoalan kejahatan negara yang selama ini yang menjadi sorotan komunitas internasional. PBB sudah menyoroti itu. Uni Eropa sudah menyoroti itu. Pacific Island Forum, ACP, sudah. Mengapa Indonesia menutupkan ini? Dengan mengalihkan, membodohi masyarakat Indonesia, rakyat Papua dengan korupsi. Saya mau sampaikan bahwa Papua ini memberikan sumbangsi terbesar triliun. Papua yang membangun Indonesia, bukan Indonesia membangun Papua. Papua yang membangun Amerika, karena kami punya emas tambang di tanah ini. Ini harus difikirkan. Kami bukan mencari belas kasihan supaya kami dibebaskan, tidak, bukan itu. Tapi jangan membohongi rakyat Indonesia dan rakyat Papua. Jangan memindahkan kebodohan para pejabat ke Papua. Kami bukan orang-orang bodoh di sini. Kami sudah mengerti juga sejarah proses penggabungan Papua ke dalam Indonesia.
Ini masalah juga, ini persoalan juga. Saya sudah mempelajari proses politik penggabungan Papua di dalam Indonesia selama 23 tahun sejak 1999. Sehingga jangan lagi bermain-main dengan kami. Kami sudah belajar, kami sudah sekolah, kami sudah tahu. Jangan mempertahankan Papua dengan moncong senjata. Jangan mempertahankan Papua dengan kriminalisasi para pejabat. Jangan mempertahankan Papua dengan mutilasi rakyat. Jangan mempertahankan Papua dalam Indonesia dengan kriminalisasi rakyat. Itu tidak manusiawi. Itu tidak beradab. Itu tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang dimiliki sebagai falsafah Indonesia. Jadi saya juga heran tadi, ini kok domainnya KPK. KPK katanya punya kuasa, undang-undang melindungi dia, tapi buat pernyataan siaran pers di kantor Menko Polhukam. Apakah tugasnya sudah beralih? Tugas KPK sudah beralih kepada Mahfud MD, sudah ganti posisi. KPK itu lembaga independen yang kami tahu, tapi seakan-akan tidak punya, sudah ompong, tidak ada gigi, cari dukungan di sana sini. Lalu tadi ketua KPK bilang, kami mohon, tidak perlu Pak, datang ke Papua, ketemu Pak Lukas NMB di rumah karena beliau kesehatan terganggu. Jadi saudara-saudara, ini respon di saya terhadap siaran pers tadi. Bapak Profesor Mahfud MD, berpikirlah sebagai seorang profesor, sebagai guru besar bangsa. Jangan memprovokasi masyarakat. Jangan mengambil peran orang. Itu KPK punya. Itu peran KPK. Domainnya, wilayahnya KPK. Areanya KPK. Bagaimana Bapak yang mengumumkan persoalan ini? Saya sampaikan itu ya. Semoga ini berguna bagi kita semua. Terima kasih.